Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan konsep dan prinsip dasar akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febianika Badarkusuma, NIM 2016063. Saya Fani Wayu Ramadhani, NIM 2016-00122. Pengertian konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji, informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Secara umum, konsep dasar akuntansi menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktik akuntansi. Meliputi yang pertama, pengertian akuntansi, kedua, siklus akuntansi, dan yang ketiga, persamaan dasar akuntansi. Apakah akuntansi itu? Suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi didefinisikan sebagai berikut. Proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Siklus akuntansi. Tujuan pembuatan siklus akuntansi adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tahapan siklus akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang diinginkan. Dalam alur akuntansi, para akuntan melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik selama periode berjalan, biasanya selama 1 tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah yang pertama, identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntan melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. 4. Posting buku besar. Setelah dicatatan ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. 7. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. 8. Tambahan sama dengan menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Persamaan dasar akuntansi adalah sistem pencatatan transaksi keuangan perusahaan, termasuk bank menganut sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal, atau harta bank sama dengan hutang bank ditambah modal bank. Harta yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan, meliputi penempatan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, dan penanaman lain. Hutang atau kewajiban yaitu klaim atas kekayaan perusahaan oleh kreditor, meliputi dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Modal atau ekuitas yaitu modal pemilik perusahaan ditambah hasil operasi, meliputi modal disetor, cadangan umum,
saldo lab. Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni banco yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional, melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Pengertian laporan keuangan bank sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan perusahaan komersial lainnya. Bank akan merilis laporan keuangan mereka pada setiap jangka waktu tertentu, yakni pertama, laporan keuangan bulanan bank. Sesuai namanya, laporan yang satu ini disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Secara individu, laporan keuangan bulanan bank adalah gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank yang ada. 2. Laporan keuangan triwulan. Laporan ini dilakukan per 3 bulan dan wajib disediakan di akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan triwulan harus disajikan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan dan biasanya dipublikasikan untuk menginformasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank tersebut. Ketiga, laporan keuangan tahunan. Laporan ini dirilis setiap tahun untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Dengan demikian, nasabah dan publik akan mendapatkan gambaran mengenai kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Laporan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan transparansi dan memelihara keyakinan masyarakat kepada lembaga perbankan. 5. Komponen dasar laporan keuangan. 1. Laporan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Pertama, untuk laporan laba adalah laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk laporan rugi adalah berapa banyak pengeluaran yang mesti dikorbankan oleh perusahaan tersebut demi bisa mendapatkan keuntungan. 2. Laporan perubahan ekuitas. Pembuatan laporan perubahan ekuitas atau modal memiliki maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan, apakah berjalan ke arah yang diinginkan atau malah sebaliknya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan melihat hak kepemimpinan modal dari perusahaan tersebut, tentu dengan jumlah periode yang telah ditentukan. Struktur pembuatan laporan ini sendiri terdiri dari investasi, saldo laba dan rugi, hingga kepemilikan pribadi. 3. Neraca. Laporan neraca yang diperlukan perusahaan sendiri terdiri dari 3 hal paling utama. 3 hal yang dimaksud adalah aktiva, kewajiban, dan modal, di mana 3 hal yang telah disebutkan barusan haruslah berada dalam ukuran yang seimbang demi kebaikan perusahaan itu sendiri. 4. Laporan arus kas atau cash flow. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah harus dibuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan yang terakhir bisa dibilang adalah rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Hal tersebut disebabkan karena catatan atas laporan keuangan merupakan sinergi dari laporan neraca, laporan arus kas, hingga laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan metode naratif. Kas dan rekening giro Bank Indonesia. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, dan pembayaran deposito. 2. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 3. Penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, dan biaya gaji. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia atau BI.
Dana pada giro BI adalah penyediaan likuiditas. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang. Hubungan kantor pusat kantor cabang yaitu hubungan antara kantor pusat utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat terbesar di daerah-daerah lain. Unit banking system dan bridge banking system bank di Indonesia, terutama bank domestik, dapat beroperasi secara nasional melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Sistem perbankan yang selama ini bukan dalam praktik adalah unit banking system dan bridge banking system. Pada unit banking system, berlakunya pada operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Branch banking system yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Ciri-ciri bank yang menganut sistem ini adalah 1. Bank lebih fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bervariatif guna mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. 2. Bank dapat melakukan intermediari lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian. 3. Bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru, terutama pusat pertumbuhan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat. 4. Kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang-cabang membuat rencana jangka pendek. Dan yang kelima, delegasi wewenang lebih jelas dan mantap terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Biasanya ada cabang kelas 1, 2, dan seterusnya yang memiliki kewenangan pengucuran kredit yang berbeda. 6. Sistem ini lebih memungkinkan untuk menjangkau pasar terdekat dengan adanya cabang-cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Akuntansi untuk transaksi antar cabang sangat tergantung sistem yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Bila bank menganut pencatatan secara sentralisa, maka setiap transaksi antar cabang akan mengakibatkan perdebatan atau pengkreditan RAK kantor pusat. Namun, bila bank menganut desentralisasi, maka masing-masing kantor cabang akan mendebet atau mengkredit rakyat kantor cabang. Praktik yang sering dilakukan bank selama ini adalah desentralisasi dalam pencatatan transaksi antar kantor cabang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.